Johnny memerintahkan mereka berdua untuk diam, lalu menyerahkan sapu tangan kepada Leo agar ia bisa menghapus darah di wajahnya. Setelah itu, Johnny mengambil sebuah topi dan memakaikannya di kepala Leo untuk menutupi luka, kemudian menuntunnya ke arah pintu. Sementara itu, Carla mendekati Maggie untuk berjaga-jaga agar Leo tidak melakukan tindakan nekat. Hey, how you doing? A pepperoni pizza and something that resembles a Hawaiian, maybe? Yeah. Leo dengan wajah datar menerima pizza itu. Saat kurir mengingatkan bahwa kepalanya berdarah, Leo dengan tenang menjawab bahwa ia hanya terjatuh tadi. Begitu kurir pergi, Johnny baru menghela napas lega. Carla segera bertanya bagaimana situasinya, sementara Maggie diam-diam memasukkan alat pemantau di meja ke dalam saku. Namun tak lama kemudian, Carla kembali lagi. Mereka berniat mengurung Leo dan Maggie di ruang bawah tanah. Johnny berkata selama keduanya patuh, mereka akan dibebaskan pada hari Senin. Setelah berkata begitu, ia menutup pintu keras-keras. Maggie ketakutan hingga menangis di tempat, dan Leo hanya bisa menenangkannya. Tapi tak lama kemudian, suara pintu garasi terdengar. Ternyata para perampok sedang memarkir SUV milik mereka agar tak menimbulkan kecurigaan. Maggie tiba-tiba teringat, mobil itu pernah ia lihat. Kemarin saat pulang dari pemeriksaan kehamilan di rumah sakit, mobil itu sempat hampir menabraknya di jalan. Ia pun menyadari, ini bukan perampokan acak. Dua orang itu sudah mengincar mereka sejak lama. Maggie memegang alat pemantau yang disembunyikannya, yang sebenarnya adalah kamera bayi yang dipasang Leo di kamar anak mereka agar bisa mengawasi dari jauh. Sayangnya, kamera itu tidak mengarah ke tempat Johnny dan Carla berada, jadi mereka tak bisa melihat banyak. Ruang bawah tanah itu nyaris kosong, bahkan tanpa bantal. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain saling berpelukan hingga tertidur. Keesokan paginya, suara dari alat pemantau membangunkan mereka. Melalui percakapan kedua perampok itu, barulah mereka tahu bahwa keduanya baru saja keluar dari penjara. Leo segera memeluk Maggie yang panik, menenangkannya sambil berkata bahwa para perampok tidak tahu mereka memiliki alat pemantau, dan karena mereka belum pernah melihat wajah kedua perampok itu, seharusnya tidak dianggap ancaman. Namun Maggie tetap merasa tidak tenang. Ia mendesak Leo untuk memikirkan cara kabur, karena menyerahkan hidup mereka di tangan para perampok adalah keputusan paling bodoh. Mendengar itu, Leo tiba-tiba teringat bahwa ada kunci cadangan ruang bawah tanah yang disimpan di lemari dapur lantai atas. Tapi dengan kondisi sekarang, mereka jelas tak mungkin ke sana. Saat mereka sedang membicarakan rencana, terdengar suara langkah di depan pintu. Maggie buru-buru menyembunyikan alat pemantau ke dalam mesin cuci tepat sebelum Carla, si perampok wanita, masuk membawa minuman dan pizza. Rupanya itu sarapan untuk mereka. Leo yang berpikir cepat mencoba bernegosiasi. Ia berkata punya rencana yang bisa membuat Carla terus mendapatkan uang, tapi semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman. Jadi ia ingin bicara di atas secara pribadi. Carla tak tertarik dan memperingatkannya agar tidak mencoba trik apapun, lalu meninggalkan ruangan. Dalam tekanan, Maggie terus menanyai Leo tentang rencana itu. Barulah Leo mengaku, ia berniat memanfaatkan profesinya sebagai dokter untuk menulis resep obat terlarang yang bisa dijual kembali. Maggie kaget dan marah, menyebut Leo sudah gila, tapi Leo tak punya ide lain untuk bisa keluar. Ia lalu membuka pizza dan jus, mencoba membuat Maggie makan agar tetap kuat. Namun Maggie justru berlari ke pintu dan mengetuknya panik. Ia baru ingat, hari itu adalah Sabtu pukul 9 pagi, waktu temannya Pamela dijadwalkan datang berkunjung. Jika Pamela benar-benar masuk rumah, segalanya akan berakhir kacau.